Bab 71. Oke, kalau begitu sampai jumpa di pintu masuk hutan matahari terbenam. Setelah Mu Menggu dan Sue Zian menjawab, Mu Menggu berkata, Tan Yun, kamu harus lebih berhati-hati. Kamu harus berhati-hati tentang semuanya. Tan Yun berkata sambil melihat putri kedua. Sen Qingqiu melirik kerumunan, dan berkata seolah-olah Hong Zhong berkata, dengar, semuanya. Menara ruang waktu Master membutuhkan sejumlah besar batu spiritual untuk dibuka dalam 1 hari. Oleh karena itu, menara ruang waktu biji Master akan dibuka 1 bulan sebelum akhir uji coba 2 tahun. Lokasi pembukaan adalah reruntuhan kota di tengah area percobaan. Gerbang aula menara hanya terbuka sebentar, dan tidak akan menunggu sampai habis. Akhirnya, kamu masih perlu menghargai perdamaian. Baik itu memperebutkan harta surga dan bumi, atau hal lain. Jangan berbuat banyak untuk membunuh kejahatan, agar tidak terjerat dalam kultivasi hati dan iblis di masa depan dan mempengaruhi fondasi Dao. Setelah Sen Qingqiu berbicara, dengan jentikan jarinya, token Great Elder di cincin semesta melesat ke langit di atas daftar Qianlong, mengambang tak bergerak. Segera setelah itu, Sen Qingqiu berlutut dan melihat ke langit, dan berteriak dengan hormat, Penatua Agung Sekte Luar Sen Qingqiu, minta penguasa untuk membuka susunan teleportasi. Setelah beberapa saat, token yang melayang di udara sedikit bergetar, dan suara agung keluar, itu benar. Begitu suara itu jatuh, para murid bersemangat dan terkejut, tetapi melihat langit yang jauh, galaksi indah yang terdiri dari batu spiritual yang tak terhitung jumlahnya, datang ke arah Qianlong. Semburan batu roh seperti galaksi menghilang dari udara tipis ketika terbang di atas daftar Qianlong. Tiba-tiba, di atas daftar Qianlong, angin mengamuk, dan kekosongan tampaknya terkoyak, dan dalam napas, lubang gelap yang panjangnya 30 kaki terbentuk. Di kehampaan yang dalam, embusan angin seperti teriakan iblis, tiba-tiba, cahaya kabur turun, menutupi 3122 murid percobaan. Sen Qingqiu menasihati, karena jarak teleportasi terlalu jauh, Anda akan menderita rasa vertigo di terowongan ruang waktu selanjutnya. Anda berada di terowongan ruang waktu, jangan menyentuh dinding terowongan ruang waktu. Jika tidak kamu akan tersedot ke dalam kekacauan ruang waktu di dalam, tubuh yang terkoyak hancur berkeping-keping. Murid itu mengerti. Ya, Sen Qingqiu berkata dengan harapan, 2 tahun kemudian, Lao Huihui dan semua tetua dan murid dari sekte luar ada di sini menunggumu untuk kembali, berhati-hatilah. Penatua, hati-hati. Cahaya redup membawa semua murid ke udara dan menghilang ke dalam lubang gelap. Detik berikutnya, terowongan ruang waktu di kehampaan tertutup, dan kehampaan kembali tenang, seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya. Pada saat ini, 3122 murid merasakan angin yin bersiul di telinga mereka, dan rasa pusing yang sangat kuat muncul di benak mereka. Hun Hongsu sangat tidak nyaman. Pada saat yang sama, mereka tidak dapat merasakan keberadaan satu sama lain. Jika Anda tidak tahu, ini adalah terowongan ruang dan waktu yang mengarah ke ngarai meteorit. Jika tidak, kebanyakan orang akan langsung terkejut. Hitung mundurnya seperti setahun, jadi 1 jam yang panjang telah berlalu. Tan Yun merasa pusingnya hilang, dan sentuhan tebal datang dari kakinya. Setelah membuka matanya, dia menemukan bahwa dia sedang berdiri di padang rumput, tanpa bernafas, dengan sedikit aura surga dan bumi. Bor ke dalam rongga hidung. Ini sangat kaya di surga dan bumi, setidaknya 30% lebih kaya dari pintu luar. Tan Yun melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia berada di lembah yang dalam, dengan puncak yang menjulang tinggi di sisi kiri dan kanan dan di 3 sisi di depannya. Awan dan kabut melayang di tengah gunung, menghalangi pandangan, sehingga mustahil untuk melihat puncaknya. Selain aura kaya di lembah, segala sesuatu yang lain memiliki satu kesamaan, itu besar. Anehnya besar. Pohon apapun sudah setebal 10 kaki, setinggi beberapa ratus kaki. Bunga-bunga berwarna-warni dan beragam di lembah itu tingginya setengah kaki. Seluruh lembah dipenuhi dengan nafas orang dahulu. Tan Yun mengendalikan indera spiritualnya untuk segera memasukkan slip batu giok di peta. Saat memeriksa lokasi, ia mengingat ribuan koordinat di area uji coba dengan radius 980.000 mil dengan ingatannya yang tak terlupakan. Setelah mendapatkan kembali kesadaran spiritualnya, Tan Yun mengerutkan kening dan berbisik pada dirinya sendiri, sebuah lembah kuno terdiri dari 16 kelompok lembah. Setiap lembah memiliki kedalaman puluhan ribu mil. Sekarang saya berada di lembah nomor 13, menghadap ke timur.
Berjalanlah melewati 3 lembah untuk meninggalkan kelompok lembah. Lembah kuno yang sepi terletak di selatan area percobaan. Jika Anda ingin mencapai hutan matahari terbenam dan pertemuan impian di barat laut, Anda harus melewati Istana Dewa Ganas dengan radius 150.000 mil dan Istana Danau yang terlupakan. Perjalanannya jauh, dan Tan Yun memutuskan untuk memperbaiki wilayahnya sebelum menuju ke sana. Sushasha, Tan Yun mengambil keputusan dan hendak mencari tempat untuk mundur, ketika tiba-tiba ada langkah kaki yang tidak terdengar di sebelah kiri. Om, Tan Yun menegangkan sarafnya, rambutnya menari-nari, dan melepaskan kesadaran spiritualnya secara ekstrim. Dalam sekejap, meliputi area seluas 15 li, dia menemukan di balik pohon kuno yang menjulang tinggi 100 meter di sebelah kiri, dengan ekspresi panik bersembunyi di belakang 3 orang. Seorang murid laki-laki Dzogchen dalam rahim spiritual. Menurut ingatan musuh, Tan Yun tahu bahwa ketiganya adalah antek-antek Murongkun. Kamu bertemu denganku di awal persidangan. Itu hanya bisa dianggap sial untukmu. Mata Tan Yunsing bersinar dingin, dan segera berubah menjadi bayangan, melayang-layang di antara vegetasi lembah setinggi manusia, menghembuskan napas ke pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi. Sebelumnya, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang ke arah batang pohon yang tebal. Ledakan, batangnya terkoyak, dan ketika pohon kuno itu bersandar dan tumbang, ketiga remaja itu melangkah keluar, menatap Tan Yun dengan tatapan bingung. Kakak Tan, apa yang kamu lakukan? Iya, kami tidak memiliki dendam di masa lalu dalam beberapa hari terakhir. Saudara Tan, jika Anda menginginkan batu roh, kami dapat memberikannya kepada Anda. Ketiganya berkata dengan tergesa-gesa, berpura-pura mirip. Tan Yun mengabaikan mereka bertiga dan berkata dengan enteng, Zhao Chuan, 356 di daftar Qianlong, 485 di daftar Liu Yihai Qianlong, dan 558 di daftar Wang Sujian Qianlong. Anda semua adalah bawahan Murongkun, Lao Su. Apakah Anda membuat kesalahan? Melarikan diri. Kulit Zhao Chuan, Liu Yihai, dan Wang Sujian berubah, dan mereka berubah menjadi 3 bayangan dan ingin bubar dan melarikan diri. Jaga hidupmu. Dengan suara lembut, Tan Yun menghilang di tempat, muncul di belakang ketiganya pada saat yang hampir bersamaan, dan memukul punggung ketiganya dengan pukulan. Kakcak, 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 bum-bum. Liu Yihai dan Wang Sujian berteriak di masa depan. Seluruh tubuh bagian atas mereka berdua terkoyak dalam kabut berdarah. Hanya 2 mayat tubuh bagian bawah yang jatuh di antara bunga-bunga. Berdebar. Zhao Chuan tidak bisa mengelak, seluruh bahu kanannya diledakkan oleh pukulan Tan Yun, dan tubuhnya jatuh ke dalam bunga 10 kaki jauhnya. Tan Yun, tolong jangan bunuh aku, kumohon. Zhao Chuan terlalu lemah untuk menghadapi Tan Yun. Dia tahu tidak ada harapan untuk melarikan diri, jadi dia mencengkeram lengannya yang terputus dan berlutut ke Tan Yun, selama kamu tidak membunuhku, aku akan memberitahumu sesuatu, yang berhubungan dengan kehidupan dan kematian Sue Zian, dan rekan Tao Anda, Mu Meng. Tanpa menunggu kata-kata Zhao Chuan, wajah Tan Yun menjadi dingin, dan cahaya merah aneh muncul di matanya menatap Zhao Chuan, katakan, ada apa dengan Sue Zian dan Mu Menga? Di bawah kendali Hong Meng Sentong, Zhao Chuan tampak lamban dan akan menjawab pertanyaan apapun. Kakak Murong berkata, siapa yang bisa membunuh Sue Zian dan memberi hadiah 3 juta batu spiritual tingkat rendah? Siapa yang bisa menangkap Mu Mengki hidup-hidup dan memberi hadiah 10 juta batu spiritual tingkat rendah? Hadiah tamar. Tan Yun dengan marah bergegas ke mahkota, membungkuk dan mengambil batu besar, dan menghancurkan Zhao Chuan sampai mati. Babak 72, menuju Dzogchen. Setelah Tan Yun membunuh mereka bertiga, dia tampak mengerutkan kening pada luka singa abu-abu bersayap darah di dalam tas binatang roh. Butuh setidaknya 10 hari bagi pria besar itu untuk sembuh dan mendapatkan kembali kemampuannya untuk terbang. Tan Yun menjadi tenang dan mulai menganalisis. Hari ini, satu-satunya musuhnya sendiri, Ling Hu Changkong, nomor 1 di daftar Qianlong, dan Liu Rulong, nomor 3 di daftar Qianlong, adalah lawan Mu Mengbao. Kemungkinan Mu Mengbao akan bertemu keduanya pada saat yang sama hampir nol. Jika Anda bertemu seseorang, Anda dapat melarikan diri bahkan jika Anda kalah. Yang dikhawatirkan Tan Yun adalah Sue Zian. Dia berada di peringkat 128 dalam daftar Qianlong. Belum lagi bertemu dengan Ling Hu Changkong, Liu Rulong, Wang Futong, Murongkun, bahkan jika dia bertemu 4 orang yang berperingkat di atasnya, mungkin tidak bisa melarikan diri.
Tan Yun tidak sabar untuk menemukan Sue Zian. Namun, menemukan seseorang di area percobaan dengan radius 980.000 mil sama sulitnya dengan mencapai langit. Tan Yun hanya bisa berdoa dengan cemas, dan Sue Zian bisa dengan aman mencapai pintu masuk hutan matahari terbenam untuk berdamai dengan Mu Mengga. Tan Yun berbisik, sebagian besar dari banyak musuhku telah menyentuh penghalang alam jiwa janin. Jika mereka ingin memadatkan jiwa janin pertama dari kolam spiritual, dan dipromosikan ke tahap pertama dari kondisi jiwa janin, itu akan menjadi 3 bulan panjang dan 2 bulan pendek. Tan Yun memikirkan hal ini, alisnya yang berkerut berangsur-angsur meregang, matanya berkedip, dia segera duduk di tanah dan mulai berlatih mundur. Pikirannya sangat jernih. Dia telah menyentuh penghalang alam kelahiran spiritual Dzogchen, dan dia dapat memasuki alam kelahiran spiritual Dzogchen hanya dalam 4 hari. Pada saat itu, tidak ada yang akan dipromosikan ke alam kelahiran spiritual dalam 2 bulan ke depan. Di bulan ini, tidak ada yang menjadi lawanmu. Setelah Anda melangkah ke alam kelahiran spiritual dan menyelesaikan kesempurnaan agung, cedera anjing Greyhound bersayap darah dapat dipulihkan. Pada saat itu, Anda dapat mengendarai pria besar itu dan terbang ke hutan matahari terbenam. Teknik kondensasi Hong Mengki. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya, meliputi area seluas 15 li dalam radius untuk mencegah diserang oleh manusia dan binatang. Dia mengikuti tangannya untuk membentuk segel di dadanya. Tiba-tiba, aura surga dan bumi yang kaya di atas kepalanya dengan cepat mengembun menjadi 100. Pusaran energi spiritual Yuzhang berguling ke alisnya, mencapai kolam spiritual, berubah menjadi kekuatan spiritual emas samar. Mengaum. 1 jam kemudian, raungan monster buas memecah ketenangan lembah dari jauh ke dekat, membuat Tan Yun yang hendak berlari ke Dzogchen. Wajahnya muram. Melalui indera spiritualnya, dia menemukan bahwa seekor beruang iblis yang panjangnya 20 kaki dan tingginya 8 kaki sedang berlari ke arahnya. Tan Yun tidak bangun, dia juga tidak berhenti melahap energi spiritual dari langit dan bumi. Dia menatap beruang iblis abu-abu yang tiba-tiba muncul 20 kaki jauhnya, melepaskan auranya yang sebanding dengan kesempurnaan agung di rahim spiritual. Mengaum. Beruang iblis membuka mulutnya lebar-lebar, taringnya mengaum keras ke arah Tan Yun. Tan Yun melirik kembali ke sebuah gua di dasar gunung yang jaraknya 200 meter, lalu menoleh dan menatap beruang iblis, dan berkata dengan dominan, "Jika Anda ingin kembali ke gua, silakan lakukan. Saya hanya berlatih di sini. Itu saja. Itu saja. Ketika latihan saya selesai, saya akan pergi. Selama waktu ini, jangan ganggu saya." Monster Dzogchen tingkat pertama memiliki kebijaksanaan yang sama dengan manusia berusia 12 atau 3 tahun. Tan Yun tahu itu bisa memahami kata-katanya sendiri. Mengaum. Jelas kata-kata Tan Yun membuat marah beruang iblis itu. Tungkai belakangnya yang kuat menendang 2 selokan yang dalam di tanah. Dalam getaran gempa, tubuh besar itu melompat lebih dari 20 kaki dari ketinggian rendah, dan mengangkat kaki beruang besar di kaki depan kiri. Tan Yun memotretnya. Kuku kaki yang tajam di kaki beruang itu setajam pisau. Pergi. Tan Yun berkata dalam guntur yang dalam, duduk bersila, langsung bangkit dari tanah, tanpa usaha untuk melemparkan tinju kanannya. Ledakan. Tinju Tan Yun berada di depan cakar beruang, tampak lemah dan menyedihkan, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat beruang iblis merasa ketakutan. Setelah pukulan dan telapak tangan, Tan Yun tertembak setinggi 10 kaki di langit, dan darah di dalam tubuhnya berguling dan jatuh ke tanah. Berdebar, tubuh beruang iblis yang seperti bukit diterbangkan oleh Tan Yun sejauh 20 kaki, membuat lubang yang dalam di bunga. Mengaum, itu berdiri dengan goyah, dan menatap Tan Yun dengan waspada, dengan ekspresi malu-malu di pupil raksasanya. Cakar beruang, yang baru saja berhadapan dengan Tan Yun, membelah daging, dan gumpalan darah keluar dari cakar beruang. Hewan, kamu masih punya waktu untuk berhenti sekarang. Jika kamu berani menyerangku lagi, aku tidak keberatan membuang waktu, mengupas kulitmu, dan menjatuhkan pil iblismu. Tan Yun tampak seperti pedang, menatap beruang iblis. Tan Yun tidak boleh menghabiskan kekuatannya saat ini untuk melawan beruang iblis, karena setelah kekuatan spiritualnya habis, dia perlu mendapatkan kembali kekuatannya dan merasakan penghalang Dzogchen dalam kegelapan. Menghitung waktu ini, setidaknya tampilan setengah hari. Tan Yun tidak ingin membuang waktu ekstra. Mengaum. Beruang iblis itu mengaum pelan dan mengangguk secara manusiawi. Kemudian,
Dia membuka mulutnya yang brutal dan menelan mayat Liu Yihai dan Wang Sujian di tanah ke perutnya, memutar tubuhnya yang besar, melewati Tan Yun, dan masuk ke dalamnya. Gua, apakah Anda menghadapi binatang buas atau monster? Anda tidak boleh membelakangi mereka. Ini adalah akal sehat manusia. Oleh karena itu, Tan Yun duduk bersila menghadap gua dan mulai berlari menuju kesempurnaan agung dalam rahim spiritual. Dengan aura surga dan bumi yang kaya, ia terus-menerus memasuki kolam spiritual Tan Yun Mei dan berubah menjadi jejak kekuatan spiritual emas muda. Kekuatan spiritual yang tak ada habisnya mulai terjerat dan terjalin, memadatkan tubuh spiritual kering yang ke-10. Bintang-bintang bergeser dan matahari terbenam ke barat. 4 hari kemudian, di Lingchi Tan Yun, rahim ke-10 yang jernih sudah terkondensasi. Napas kuat menyebar dari tubuh Tan Yun, menutupi area. Dengan radius 100 meter, karena retret Tan Yun adalah wilayah beruang iblis, tidak ada binatang iblis lain yang datang untuk mengganggu Tan Yun selama 4 hari. Oh gelombang, pada saat ini, di gua besar, beruang iblis merasakan napas Tan Yun, meringis dan menjulurkan kepalanya, membuat rengekan panik rendah. Jangan khawatir, Lao Su adalah orang yang percaya pada kata-kata. Kamu bisa menungguku dengan jujur dan aku tidak akan menyakiti hidupmu. Tan Yun duduk bersila dan memejamkan mata. Setelah meninggalkan kalimat, dia masuk setelah meditasi. Saya datang ke jantung Hongmeng di kolam spiritual. Di dunia luas Hongmeng, Tan Yun berdiri di udara, dan dalam satu pikiran, 10 helai cairan Dewa Hongmeng seperti naga naik ke langit satu demi satu di lautan luas cairan Dewa Hongmeng. Tubuh Tuan Hongmeng adalah teknik pemurnian yang cocok dengan ranah Tan Yun. Saat Tan Yun memasuki ranah rahim spiritual, itu bukan lagi aliran cairan ilahi Hongmeng yang menempa daging, tetapi 10 helai. Tubuh kultivator adalah harta yang dapat digali tanpa batas. Setelah Tan Yun dipromosikan menjadi Dzogchen, setiap inci kulit tubuhnya dan setiap sel, ruang untuk menyimpan kekuatan, meningkat 10 kali lipat dibandingkan dengan alam 9 kali lipat. Oleh karena itu, ia dapat menampung 10 cairan surgawi Hongmeng tanpa kematian yang kejam. Tubuh Tuan Hongmeng adalah yang terbaik di dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan melengkapi Tan Yun sendiri. Hanya Tan Yun yang bisa berlatih. Bab 73 Peningkatan kuat dalam kekuatan. Apa, di dunia Hongmeng, Tan Yun meratap. Tetapi melihat salah satu cairan surgawi Hongmeng menembus ke tengah alisnya, 9 helai yang tersisa perlahan berputar di sekelilingnya secara spiritual. Dalam rotasi, helai cairan surgawi Hongmeng dipisahkan dan dibawa ke seluruh tubuh Tan Yun. Rasa sakitnya 100 kali lebih kuat dari sebelumnya, mengamuk setiap saraf Tan Yun. Hati Tan Yun sangat teguh. Pada saat ini, fitur wajahnya terdistorsi, berkeringat seperti hujan. Badai rasa sakit yang kuat menyapu Tan Yun, dan setelah hanya beberapa napas, dia hampir kehilangan kesadaran karena kesakitan. Tetapi saya dapat dengan jelas merasakan bahwa dengan penempaan cairan ilahi Hongmeng, kekuatan di setiap sel saya mendesing dan berkembang. Hahaha, ayo, kekuatan dahsyat, berasal dari dalam dirimu sendiri. Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Dia tahu bahwa ini adalah tubuh Tyrant Hongmeng, proses mencapai tingkat pertama promosi ke tingkat pertama. Setelah sel seluruh tubuh menelan semua 10 helai Hongmeng Divine Essence, seseorang dapat memasuki puncak urutan pertama Tuan Hongmeng. Pada saat itu, Anda dapat merobek senjata roh terbaik dengan tangan kosong. Tubuh fisiknya kuat dan cukup keras untuk dibandingkan dengan prajurit spiritual kelas atas. Senjata ajaib apapun di bawah senjata roh terbaik hampir tidak dapat melukai diri sendiri. 5 hari kemudian, Tan Yun menarik diri dari meditasi, Huoran membuka matanya, merasakan kekuatan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, dan tidak bisa menahan diri untuk melolong panjang. Suara itu mengandung arti menonton semuanya. Mengungkapkan keinginan yang kuat. Dengan promosi saya ke Dzogchen, ditambah dengan mencapai puncak tubuh Tuan Hongmeng tingkat pertama, saya tidak tahu seberapa kuat jiwa saya sekarang. Senyum kecil muncul di sudut mulut Tan Yun, rambutnya bergerak tanpa angin, dan kesadaran spiritualnya meluas ke sekitarnya dengan sangat cepat. 3 li, 8 li, 12 li, segera setelah melampaui 15 li sebelumnya, itu masih meningkat. Itu tidak berhenti sampai mencakup radius 30 mil. Artinya, jiwa Tan Yun sekarang sekuat biksu di alam jiwa janin. Hahaha, tidak buruk, tidak buruk. Tan Yun Chang tersenyum, dan menunjukkan langkah suci Hongmeng.
Sosok itu menghilang dalam sekejap dan muncul 30 kaki jauhnya. Pada kecepatan yang sama, adalah mungkin untuk melintasi jarak 20 kaki sebelumnya, tetapi sekarang telah meningkat 10 kaki. Ini menunjukkan bahwa dia lebih dari 30% lebih cepat ketika dia berada di alam kelahiran spiritual tingkat 9. Tan Yun berdiri dengan tangan memegang tangannya, matanya dipenuhi dengan permusuhan. Dalam 51 hari ke depan, tidak ada yang bisa memasuki ranah jiwa janin. Saya melihat siapa yang bisa menjadi lawan saya sekarang. Ling Hu Changkong, Liu Rulong, Wang Futong, Murong Kun, dan antek-antekmu, jangan dipukul oleh Lao Su, kalau tidak aku akan membunuh satu persatu. Setelah Tan Yun memasuki tas binatang buas yang tergantung di pinggangnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan berkata sambil tertawa, orang besar, lebih dari 2 bulan yang lalu, saya tidak memberi Anda setengah dari cairan roh di mata air roh untuk tidak ada. Keluarlah. Mengaum, mengaum, mengaum. Sebuah sinar merah ditembakkan dari tas hewan Tan Yunling, bergegas langsung ke langit, dan pada saat berikutnya, itu berubah menjadi singa abu-abu bersayap darah, melepaskan nafas kedewasaan tingkat pertama. Saat berkembang dari tahap pertumbuhan tingkat pertama ke tahap dewasa, tubuh singanya telah meningkat sebesar 50%, dan sekarang hanya mencapai 15 kaki, dan sayapnya terentang hingga mencapai 20 kaki. Singa abu-abu bersayap darah menukik ke bawah dengan embusan angin, merangkak di depan Tan Yun, dengan rasa terima kasih yang manusiawi di pupilnya. Berterima kasih kepada tuannya, biarkan diri Anda menelan cairan spiritual, dan jadikan diri Anda dewasa. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Tan Yun mengelus kepala singa abu-abu bersayap darah, dan segera menginjak sayap kanan singa abu-abu bersayap darah dan menginjak punggung singa seperti tanah datar. Singa abu-abu bersayap darah dan awan biru naik lurus ke atas, melewati awan dan kabut, dan terbang ke langit di atas lembah. Mengikuti bimbingan Tan Yun, itu seperti kilat merah yang melintas di langit. Saat ranah singa abu-abu bersayap darah meningkat, kecepatan terbangnya berubah dari 10.000 mil sehari menjadi 16.000 mil. Pria besar, terbang rendah dan terbang lebih lambat. Jika Anda melihat manusia, ingatlah untuk memberi tahu saya. Setelah Tan Yun memberi perintah, dia duduk bersila di punggung singa. Sambil memanfaatkan waktu untuk berlatih, ia melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi gunung 30 mil di bawahnya. Mencari mata air jiwa yang membuat biksu ranah jiwa janin gila. Setelah biksu alam janin spiritual dipromosikan ke tingkat pertama alam jiwa janin, janin spiritual pertama di kolam spiritual akan memadatkan jiwa janin. Jenis atribut dari jiwa janin menentukan bakat kultivasi biksu. Ada perbedaan mendasar antara bakat dan bakat. Bakat mengacu pada kepintaran dan pemahaman biksu. Dan bakat mengacu pada landasan para beku. Dalam keadaan normal, semakin tinggi bakat biksu, semakin tinggi bakatnya. Ini adalah hukum antara langit dan bumi. Oleh karena itu, jutaan murid luar Huangfu Shengzong hanya dapat menilai kemampuan mereka berdasarkan bakat mereka, dan secara kasar menilai bakat mereka melalui bakat. Karena hanya setelah dipromosikan ke ranah jiwa janin, Anda dapat memperoleh tipe jiwa janin berdasarkan diri sendiri dan menilai pencapaian masa depan murid dalam perjalanan menjadi dewa. Kualifikasi jiwa janin dibagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas atas, dan kelas atas. Bakat inferior juga disebut jiwa janin, yang tidak dimiliki oleh jiwa janin apapun. Mereka yang telah kehilangan janin dan jiwanya ditakdirkan untuk bekerja keras tidak peduli apapun mereka, dan mereka tidak akan pernah mencapai tingkat pencapaian yang terlalu tinggi sepanjang hidup mereka. Artinya, orang-orang yang telah ditinggalkan oleh surga. Di antara 5 jiwa janin emas, jiwa janin kayu, jiwa janin air, jiwa janin api, dan jiwa janin bumi, biksu memiliki 1 hingga 3 jenis jiwa janin, yang merupakan kualifikasi tingkat menengah. Jika Anda memiliki 4, Anda adalah kualifikasi kelas atas, jika Anda memiliki semua 5, Anda akan kualifikasi kelas atas. Selain itu, memiliki jiwa ban angin, atau jiwa ban guntur, adalah kualifikasi tingkat atas. Jika Anda memiliki jiwa kembar angin dan guntur pada saat yang sama, itu adalah kualifikasi terbaik. Ada 3 macam kualifikasi kualitas atas konvensional, yaitu, jiwa janin purba, jiwa janin binatang, dan jiwa janin suci. Jiwa janin suci dibagi menjadi 4 kategori, kematian, cahaya, dunia, dan ruang. Tidak ada satu dari sejuta orang yang memiliki kualifikasi terbaik,
dan mereka tidak diragukan lagi adalah kesayangan surga. Selain bakat bawah, tengah, atas, dan atas, ada juga beberapa fisik langka yang sebanding dengan bakat atas, seperti Ekaristi Suanyin, Ekaristi Sinar Matahari, Del. Mata air jiwa adalah hal spiritual yang dibesarkan oleh langit dan bumi. Alasan mengapa itu disukai oleh para beku dari alam jiwa janin adalah bahwa mata air jiwa juga dibagi menjadi emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, kuno, binatang, kematian, cahaya, waktu, ruang, 13 atribut. Seorang pembudidaya jiwa janin, selama dia memurnikan pegas jiwa yang cocok dengan tipe jiwa janinnya, dia dapat meningkatkan kecepatan kultivasinya. Mata air jiwa tingkat rendah dapat menggandakan kecepatan kultivasi, kelas menengah 2 kali lipat, kelas atas 3 kali lipat, mata air jiwa kelas atas dapat ditingkatkan 5 kali lipat. Mata air jiwa hanya dapat menyediakan pembudidaya ranah jiwa janin untuk disempurnakan selama 3 hari. Jika Anda ingin menjaga kecepatan kultivasi Anda 2 kali lipat, Anda perlu mengumpulkan lebih banyak mata air jiwa. 3 jam kemudian, malam tiba. Ketika singa abu-abu bersayap darah terbang melintasi lembah pada tanggal 13 dan 14, Tan Yun, yang telah melepaskan indera spiritualnya, tampak bahagia dan memerintahkan, pergi besar. Tan Yun mengendarai singa abu-abu bersayap darah, tergantung di samping tebing, dan melihat rumput musim semi berdaun 6 tumbuh di tebing. Di bagian atas rumput Soul Spring, ada Soul Spring seukuran kepalan tangan. Seluruh tubuh pegas jiwa ini adalah cian, dan bagian dalamnya seperti tiang cian padat, yang samar-samar terlihat. Permukaan tiang, kekuatan guntur dan kilat, terlihat samar-samar. Bab 74 tidak tergerak. Sejak saat itu karakteristik pegas jiwa, Tan Yun mengenalinya sebagai pegas jiwa guntur tingkat menengah. 13 jenis mata air jiwa berbeda dalam penampilan dan batin, tetapi metode untuk mengidentifikasi peringkat mereka adalah umum. Mata air jiwa kelas bawah hanya bisa melihat warna permukaan yang kabur. Pegas jiwa kelas menengah dapat dengan jelas melihat partikel padat di dalam pegas jiwa. Mata air jiwa bermutu tinggi dapat dengan jelas menemukan bahwa mata air jiwa adalah kekuatan jiwa cair. Mata air jiwa terbaik berisi jiwa musim semi yang mengembara. Meskipun Tan Yun tahu bahwa setelah dia memasuki ranah jiwa janin yang terkondensasi di kolam spiritual bukanlah emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, kuno, binatang, kematian, cahaya, waktu, ruang, 13 jenis. Semua ini, tetapi dia masih ingin mengumpulkan lebih banyak. Akibatnya, dapat disempurnakan untuk Mu Menggu dan Sue Zian. Kedua, mata air jiwa sangat berharga. Setelah memasuki gerbang dalam, Anda dapat menjualnya dengan harga tinggi untuk ditukar dengan batu roh, dan membeli properti api dan es dari api, serta alat pemurnian dan bahan lainnya di kota Neimenfang. Setelah Tan Yun membawa mata air jiwa guntur kelas menengah ke dalam cincin alam semesta, dia mengusir singa abu-abu bersayap darah. Saat berkultivasi di jalan, dia menggunakan indera spiritualnya untuk melihat apakah ada mata air jiwa lain di lembah. Dalam 2 hari berikutnya, singa abu-abu bersayap darah membawa Tan Yun terbang horizontal di atas 2 lembah yang sangat luas pada tanggal 15 dan 16, dan terbang keluar dari kelompok lembah tandus. Selama periode tersebut, Tan Yun mengumpulkan 2 mata air jiwa emas tingkat rendah dan 1 mata air jiwa air tingkat tinggi. Menurut slip giok peta, Tan Yun mengendalikan singa abu-abu bersayap darah. Setelah terbang di pegunungan yang bergulir selama 2 hari, tiba-tiba, singa abu-abu bersayap 2 mengepakkan sayapnya dan melayang di langit, membuat raungan yang dalam pada Tan Yun. Tan Yun membungkuk dan melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada 5 murid Dzogchen yang sedang beristirahat di sungai gunung. 3 pria dan 2 wanita. Pria besar, turun. Bloodwing Greyhound menerima perintah Tan Yun dan terbang turun dari langit ke 5 orang. Ayo pergi, Brother Wang masih menunggu kita di Fierce Divine Palace. Seorang gadis cantik dan cantik yang memimpin berkata kepada 3 murid laki-laki. Ya, kakak senior Liang. Ketiganya berkata dengan ekspresi hormat menghadap Liang Qing. Alasan mengapa ketiganya sangat patuh adalah karena mereka adalah orang-orang Wang Futong, dan Liang Qing bukan hanya pendamping Tao Wang Futong, tetapi juga yang terkuat ke-20 dalam daftar Qianlong. Kakak, kamu dan saudara iparmu baru berpisah selama 11 hari sejak kita memasuki ngarai meteorit. Apakah kamu ingin berdamai dengannya?
Gadis cantik lainnya bernama Liang Xia datang ke Liang King sambil tersenyum. Xiao Xia, jangan banyak bicara. Dia dan aku belum menikah, jadi aku tidak akan dipanggil kakak ipar lagi. Liang King tersenyum manis, oke, ayo pergi. Ketika 3 murid laki-laki akan mengikuti Liang King untuk pergi, salah satu murid laki-laki menatap singa abu-abu bersayap darah yang terbang ke bawah dan mencibir, singa dewasa tingkat pertama kecil berani menyerang saya. Tunggu, itu benar-benar terlihat, untuk kematian. Ketika murid laki-laki itu memegang pedang panjang dan hendak melakukannya, sebuah suara acuh tak acuh keluar dari belakang singa abu-abu bersayap darah, ya, dia mencari kematian. Tapi kamu mencari kematian. Siapa? Liang King mengerutkan kening, menatap singa abu-abu bersayap darah yang tergantung di atas kepalanya, dengan suara dingin, keluarlah. Siapapun yang menyembunyikan kepala dan ekornya, keluar. 3 pria dan seorang wanita menatap singa abu-abu bersayap darah. Karena ukuran besar pria besar itu, mereka berlima tidak dapat melihat Tan Yun di punggung singa. Siapa? Yang menginginkan nyawamu. Dengan suara yang kejam, Liang King melihat bayangan yang tidak jelas, menyapu dari punggung singa, dan menembak ketiga murid laki-laki. Dilihat dari kecepatan orang, Liang King tahu bahwa kekuatannya lebih tinggi darinya, dan hatinya tercengang, dan ekspresinya dengan cemas berkata, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda berbelas kasih. Tidak, apa, meluangkan. 3 memohon belas kasihan tiba-tiba terganggu. Segera, kepala ketiga murid laki-laki itu meledak. Ketika tulang patah dan darah memercik, Tan Yun dalam jubah brokat muncul di tanah, lengan kanannya bergetar, dan darah tangan kanannya bergetar, menjatuhkan. 3 murid laki-laki yang berperingkat lebih dari 1000 di Qianlong ranking terlalu lemah untuk menghadapi Tan Yun. Tidak ada waktu untuk menghindar dan dia terbunuh. Itu kamu. Liang King menatap Tan Yun, seolah menghadapi musuh. Binatang, kamu membunuh sepupu iparku, kami masih ingin menemukanmu, kamu benar-benar membawanya ke pintu. Pedang menakjubkan Liang Xia menunjuk ke arah Tan Yun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba tampak ketakutan dan berkata, Ling dunia janin telah selesai. Kakak, jangan bertindak gegabah, kamu bukan lawannya. Liang King tampak cemas dan meraih tangan Liang Xia, lari. Dengan mengatakan itu, kedua gadis itu berbalik dan melarikan diri ke hutan kuno. Adegan Tan Yun membunuh Ye Tian di panggung yang menentukan dengan kekuatan 9 kali lipat dari alam kelahiran spiritual, muncul di kedalaman pikiran kedua wanita itu. Meskipun Ye Tian berada di peringkat ke-98 dalam daftar Qianlong, dia dibunuh oleh Tan Yun ketika dia mengolah tubuh dominan naga Wu ke tingkat ke-12. Pada saat itu, kekuatannya yang sebenarnya setidaknya berada di urutan ke-36 dalam daftar Qianlong. Dalam pandangan Liang King, Tan Yun sekarang dipromosikan menjadi Dzogchen di alam kelahiran spiritual, dan kekuatannya pasti akan meningkat secara dramatis. Meskipun dia berada di peringkat ke-20 dalam daftar Qianlong, dia keluar dari 10, bukan lawan Tan Yun. Hanya melarikan diri adalah kebijakan terbaik. Apakah kamu tidak mencoba membunuhku untuk membalas dendam Wang Fuchen? Pelarian apa? Suara mengejek bergema melalui hutan kuno, dan Tan Yun berkedip-kedip di tanah. Setiap kedipan melintasi jarak 30 kaki. Setelah 3 napas, bayangan itu tumpang tindih, dan Tan Yun mencegat kedua gadis itu. Kakak, aku akan menghentikannya, lari. Liang King mendorong Liang Xia menjauh, dan menikam leher Tan Yun dengan pedang. Kakak, kamu harus berhati-hati. Liang Xia menangis, dan ketika dia baru saja melarikan diri 10 kaki, sosok Tan Yun mengelak, menghindari pedang yang menusuk, dan langsung muncul di sebelah Liang Xia. Tidak, ledakan. Tan Yun menggenggam lengan kanan Liang Xia, mengangkatnya, dan membantingnya ke tanah. Kemudian, Tan Yun menginjak perut Liang Xia dan melihat kembali ke arah Liang King yang panik. Tidak ada keraguan, Liang King, dengan kekuatanmu di nomor 20 dalam daftar Qianlong, aku bisa membunuh dalam satu gerakan tentangmu. Demi kamu seorang wanita, aku akan memberimu cara yang layak untuk mati. Kamu bisa bunuh diri. Tan Yun, aku belum mau mati, tolong jangan bunuh aku, Liang Xia di bawah kaki Tan Yun memucat, air mata panik keluar dari matanya. Dari kecepatan gerak Tan Yun, Liang King menyimpulkan bahwa Tan Yun tidak melebih-lebihkan. Dengan kecepatannya, memang mungkin untuk bunuh diri dalam satu gerakan. Retakan, pedang panjang di tangan Liang King jatuh ke tanah, kepalanya bergetar hebat,
matanya dipenuhi keinginan untuk bertahan hidup. Tan Yun, selama kamu tidak membunuh kami, kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin kami lakukan. Di hutan kuno, Liang Qing menggigit bibir Zhu dan berjalan perlahan menuju Tan Yun. Saat dia berjalan, dia mencuci lapisan pakaian di tubuhnya, mengungkap pinggang ramping, kulit seperti salju. Beberapa langkah lagi, Liang Qing hanya memiliki satu bagian yang tersisa di tubuhnya, terbungkus di perutnya, tidak ada yang lain. Tan Yun, meskipun Fu Tong dan aku penganut Tao, aku masih perawan. Liang Qing menatap Tan Yun dengan pipi memerah, dan berkata seperti nyamuk, kakakku juga seorang wali. Mari kita saudari, di ini tempat yang baik untuk menjagamu. Pada saat ini, Liang Xia bangkit dari bawah kaki Tan Yun, dan mulai melepas gaun putih yang terbungkus sosok Miao Men. Untuk bertahan hidup, dia menjulurkan lidahnya yang harum dan menjilat bibir atasnya untuk merayu Tan Yun. Di mata wanita kedua, bahkan seorang pria tidak bisa menahan godaan saudara perempuannya. Namun, mereka salah. Salah. Untuk bertahan hidup, sangat kotor mengkhianati tubuhmu. Tan Yun mencibir dan menghilang. Pukul, pukul. Dua lampu pedang membawa aliran darah ke leher Sister Liang Qing. Wanita kedua memegang tenggorokannya dengan tidak percaya, dan jatuh lemas dalam genangan darah. Bab 75 Istana Ilahi. Setelah Tan Yun membawa cincin Qian Kun pada 5 mayat ke dalam tasnya, sebuah senyuman terukir di sudut mulutnya. Wang Futong, istana bawah tanah dewa jahat adalah tanggal kematianmu. Tan Yun pergi ke Sunset Forest untuk menemuimu Mengbao dan Suezian, dan dia harus melewati istana dewa kesedihan dengan radius 150.000 mil dan balai danau yang terlupakan dengan radius 100.000 mil. Pada saat ini, musuh ada di istana bawah tanah, bagaimana bisa Tan Yun melepaskannya? Tan Yun mengendarai singa abu-abu bersayap darah dan melayang ke udara. Butuh 3 hari. Setelah terbang 45.000 mil, dia melihat ke bawah ke dataran tandus yang tak berujung di bawah dan mengetahui bahwa dia telah datang ke langit di atas istana bawah tanah dewa yang ganas. Tan Yun melihat ke bawah, tetapi melihat bahwa ada banyak lubang besar yang berantakan di dataran yang luas dan mati. Hah! Tan Yun mengerutkan kening dan menatap lubang besar itu. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan bahwa lubang-lubang yang dalam ini, yang lebarnya sekitar 40 kaki dan panjangnya 100 kaki, bukan disebabkan oleh keruntuhan tanah biasa. Tapi jejak kaki yang besar. Itu benar, itu jejak kaki. Istana bawah tanah Fierce Divine diberi nama oleh guru leluhurku. Tampaknya istana bawah tanah dengan radius 150.000 li di bawah dataran adalah para dewa yang ingin menghancurkan benua hukuman surgawi di zaman kuno. Beristirahatlah di sini. Tan Yun diam-diam berkata, mendorong singa abu-abu bersayap darah membubung di atas dataran yang sepi, mencari pintu masuk ke istana bawah tanah. 1 jam kemudian, sebuah monumen batu setinggi 1000 meter berdiri di dataran, yang tercermin dalam visi Tan Yun. Di loh batu, naga dan tarian Phoenix direkam, 2 baris karakter raksasa didirikan. Istana bawah tanah dewa yang ganas. Sekte suci Huangfu dinamai oleh Huangfu Lingqiao. Huangfu Lingqiao persis leluhur-leluhur suci Huangfu. Singa abu-abu bersayap darah terbang di depan prasasti dengan angin kencang, dan setelah jeda singkat, ia terbang bersama Tan Yun menuju mulut gua besar, gelap, seperti jurang di bawah prasasti. Tan Yun dengan kasar memperkirakan bahwa bahkan raksasa setinggi 1000 kaki dapat dengan mudah masuk dari pintu masuk. Pria besar, jangan terlalu banyak bergerak saat masuk, agar tidak ditemukan oleh musuhku. Tan Yun menginjak punggung singa dan berkata dengan suara rendah. Bloodwing Greyhound menganggukkan kepalanya yang besar dan terus terbang. Ini adalah istana bawah tanah yang dalam. Ada sentuhan keterkejutan di mata Tan Yun. Tapi singa abu-abu bersayap darah itu membungkuk dan terbang ribuan mil sebelum mencapai istana bawah tanah. Pemandangan itu adalah pemandangan kehancuran yang luas dan spektakuler. Istana bawah tanah penuh sesak dengan istana rusak yang ditumpuk dengan batu-batu besar dan setinggi 10.000 kaki. Istana tak berujung tampaknya telah terkena kekuatan eksternal yang besar, beberapa runtuh menjadi reruntuhan, ada yang patah di tengah. Di dinding batu biru di bagian luar istana, ada warisan mengejutkan dari darah coklat tua yang telah mengering seiring berjalannya waktu. Seolah-olah istana bawah tanah dewa yang ganas itu dicuci oleh semacam keberadaan yang kuat. Wow! Singa abu-abu bersayap darah itu sepertinya telah menemukan sesuatu. Tiba-tiba, tubuh seperti bukit itu bergetar, dan pupil matanya
menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Tan Yun mengikuti pandangannya dan membuang muka, hanya untuk melihat jejak kaki di tanah yang diaspal dengan batu-batu cian yang sangat lebar di istana bawah tanah. Jejak naga. Jejak naga. Tan Yun terkejut, membelai singa abu-abu bersayap darah. Matanya sedih dan menghibur, jangan takut pada orang-orang besar, mereka memanggil saya Tuan seperti Anda. Mereka telah mati selama ribuan tahun, dan ini jejak seharusnya hanya itu, tertinggal saat menyerang para dewa. Singa abu-abu bersayap darah melihat ke belakang dan menatap Tan Yun dengan ekspresi bingung, seolah bertanya, mengapa Shenlong mengenali Anda sebagai Tuhan seperti saya? Ini adalah cerita yang panjang, aku akan memberitahumu lagi di masa depan. Tan Yun berkata dengan sedih, ya, jangan takut, terus terbang lebih dalam. Mengaum, singa abu-abu bersayap darah mengepakkan sayapnya, melambat, dan meluncur di istana bawah tanah yang luas. Seiring semakin dalam, Tan Yun menjadi semakin yakin bahwa di zaman kuno, naga dan naga ajaib menyerang habitat para dewa. Karena di jalan yang lebih dalam, jalan-jalan Bluestone retak dan hancur, Anda sering dapat melihat jejak kaki besar dan berantakan para dewa raksasa dan cakar besar. Istana yang tertutup tanah bahkan lebih rusak, batu-batu besar dan berlumuran darah dapat dilihat di mana-mana di jalan-jalan yang penuh dengan rumput liar dan obat mujarab. 50.000 tahun yang lalu, Patriark Huangfu Shengzong Huangfu Lingqiao, setelah mencari istana bawah tanah, mendirikan gedung pencakar langit di istana bawah tanah. Dengan restu formasi, istana bawah tanah cukup terang, seperti siang dan malam. Sudah lama tidak bisa dibedakan antara darah naga dan darah dewa. Ramuan tingkat pertama dari 100 tahun telah dipelihara dan dapat dilihat di mana-mana. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa tidak ada sedikit harta yang telah ada di masa lalu. Pengadilan Meteorit Canyon diadakan setiap 3 tahun. Masuk akal bahwa seharusnya tidak ada harta dengan usia yang lebih tinggi di istana dewa-dewa. Tetapi di bawah makanan darah kering, harta surga dan bumi di istana bawah tanah telah tumbuh selama 1 tahun, dan tahun telah mencapai ratusan tahun. Ini juga menyebabkan tanah yang dibawa para dewa, penuh keajaiban yang sulit diprediksi oleh akal sehat. Secara alami, mereka disukai oleh para murid pengadilan. Sementara mereka bersedia pergi ke sini untuk berburu harta karun, mereka juga dapat mengamati jejak kaki berharga yang ditinggalkan oleh para dewa, naga, dan naga ajaib. Seluruh istana bawah tanah dengan radius 150.000 li penuh dengan jejak waktu, penuh dengan keagungan kuno dan suci. Anjing Greyhound bersayap darah bolak-balik melewati istana bawah tanah yang tak berujung, dan mereka tampak sangat kecil dibandingkan dengan istana bobrok. Tan Yun berhenti di punggung singa dan dengan jelas melihat setiap istana kuno, yang diberi nomor oleh leluhur untuk mencegah murid percobaan tersesat di istana bawah tanah. Suatu hari kemudian, Tan Yun masih tidak menemukan sosok di istana bawah tanah. Karena istana bawah tanah terlalu luas, bahkan jika semua murid percobaan tersebar di istana bawah tanah, mereka mungkin tidak dapat bertemu satu orang dalam sehari. Di istana bawah tanah dewa yang ganas siang dan malam, setelah singa abu-abu bersayap darah terbang selama 8 jam lagi, Tan Yun, yang dengan ringan menutup matanya, melalui indera spiritualnya, menemukan sebuah bangunan sejauh 23 mil di timur. Teriakan kegembiraan di reruntuhan istana yang runtuh, kentang goreng, pergi dan beritahu kakak senior Wang bahwa ada 3 mata air jiwa binatang terbaik yang tumbuh di bawah batu besar ini. Pegas jiwa binatang buas terbaik. Masih 3. Wow kakak hebat, tunggu, aku akan pergi. Tan Yun perlahan membuka matanya, dan melompat dari punggung singa. Untuk menghindari menarik perhatian musuh, setelah dia memasukkan singa abu-abu bersayap darah ke dalam kantong binatang buas, di istana, sekecil debu, bergegas menuju istana 23 mil jauhnya. Setelah beberapa saat, Tan Yun, seperti angin sepoi-sepoi, menyapu gerbang besar dan memasuki istana yang runtuh yang mencakup beberapa kilometer. Di reruntuhan, Tan Yun menemukan 18 murid laki-laki dan perempuan Dzogchen di alam kelahiran spiritual, dengan penuh semangat mengelilingi beberapa tumpukan batu yang panjang dan berantakan, mendiskusikan. Sulit dipercaya, sebenarnya ada 3 mata air jiwa binatang buas terbaik di bawah tumpukan batu ini. Iya, tapi batu besar yang menutupi pegas jiwa adalah 5 juta kati. Itu terlalu berat, tidak mudah untuk mengeluarkan pegas jiwa dengan aman. Bab 75 Istana Ilahi. Setelah Tan Yun membawa cincin Qiankun pada 5 mayat ke dalam tasnya, sebuah senyuman terukir di sudut mulutnya. Wang Futong, istana bawah tanah dewa jahat adalah tanggal kematianmu.
Tan Yun pergi ke Sunset Forest untuk menemui Mu Mengbao dan Suezian, dan dia harus melewati Istana Dewa Kesedihan dengan radius 150.000 mil dan Balai Danau yang terlupakan dengan radius 100.000 mil. Pada saat ini, musuh ada di Istana Bawah Tanah, bagaimana bisa Tan Yun melepaskannya? Tan Yun mengendarai singa abu-abu bersayap darah dan melayang ke udara. Butuh 3 hari. Setelah terbang 45.000 mil, dia melihat ke bawah ke dataran tandus yang tak berujung di bawah dan mengetahui bahwa dia telah datang ke langit di atas Istana Bawah Tanah Dewa yang ganas. Tan Yun melihat ke bawah, tetapi melihat bahwa ada banyak lubang besar yang berantakan di dataran yang luas dan mati. Hah! Tan Yun mengerutkan kening dan menatap lubang besar itu. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan bahwa lubang-lubang yang dalam ini, yang lebarnya sekitar 40 kaki dan panjangnya 100 kaki, bukan disebabkan oleh keruntuhan tanah biasa. Tapi jejak kaki yang besar. Itu benar, itu jejak kaki. Istana Bawah Tanah Fierce Divine diberi nama oleh guru leluhurku. Tampaknya Istana Bawah Tanah dengan radius 150.000 li di bawah dataran adalah para dewa yang ingin menghancurkan benua hukuman surgawi di zaman kuno. Beristirahatlah di sini. Tan Yun diam-diam berkata, mendorong singa abu-abu bersayap darah membubung di atas dataran yang sepi, mencari pintu masuk ke Istana Bawah Tanah. 1 jam kemudian, sebuah monumen batu setinggi 1000 meter berdiri di dataran, yang tercermin dalam visi Tan Yun. Di loh batu, naga dan tarian Phoenix direkam, 2 baris karakter raksasa didirikan. Istana Bawah Tanah Dewa yang ganas. Sekte Suci Huangfu dinamai oleh Huangfu Lingqiao. Huangfu Lingqiao persis leluhur-leluhur suci Huangfu. Singa abu-abu bersayap darah terbang di depan prasasti dengan angin kencang, dan setelah jeda singkat, ia terbang bersama Tan Yun menuju mulut gua besar, gelap, seperti jurang di bawah prasasti. Tan Yun dengan kasar memperkirakan bahwa bahkan raksasa setinggi 1000 kaki dapat dengan mudah masuk dari pintu masuk. Pria besar, jangan terlalu banyak bergerak saat masuk, agar tidak ditemukan oleh musuhku. Tan Yun menginjak punggung singa dan berkata dengan suara rendah. Bloodwing Greyhound menganggukkan kepalanya yang besar dan terus terbang. Ini adalah Istana Bawah Tanah yang dalam. Ada sentuhan keterkejutan di mata Tan Yun. Tapi singa abu-abu bersayap darah itu membungkuk dan terbang ribuan mil sebelum mencapai Istana Bawah Tanah. Pemandangan itu adalah pemandangan kehancuran yang luas dan spektakuler. Istana Bawah Tanah penuh sesak dengan istana rusak yang ditumpuk dengan batu-batu besar. Dan setinggi 10.000 kaki. Istana tak berujung tampaknya telah terkena kekuatan eksternal yang besar, beberapa runtuh menjadi reruntuhan, ada yang patah di tengah. Di dinding batu biru di bagian luar istana, ada warisan mengejutkan dari darah coklat tua yang telah mengering seiring berjalannya waktu. Seolah-olah Istana Bawah Tanah Dewa yang ganas itu dicuci oleh semacam keberadaan yang kuat. Wow, singa abu-abu bersayap darah itu sepertinya telah menemukan sesuatu. Tiba-tiba, tubuh seperti bukit itu bergetar, dan pupil matanya menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Tan Yun mengikuti pandangannya dan membuang muka, hanya untuk melihat jejak kaki di tanah yang diaspal dengan batu-batu cian yang sangat lebar di Istana Bawah Tanah. Jejak naga. Jejak naga. Tan Yun terkejut, membelai singa abu-abu bersayap darah. Matanya sedih dan menghibur, jangan takut pada orang-orang besar, mereka memanggil saya Tuan seperti Anda. Mereka telah mati selama ribuan tahun, dan ini jejak seharusnya hanya itu, tertinggal saat menyerang para dewa. Singa abu-abu bersayap darah melihat ke belakang dan menatap Tan Yun dengan ekspresi bingung, seolah bertanya, mengapa Shenlong mengenali Anda sebagai Tuhan seperti saya? Ini adalah cerita yang panjang, aku akan memberitahumu lagi di masa depan. Tan Yun berkata dengan sedih, ya, jangan takut, terus terbang lebih dalam. Mengaum, singa abu-abu bersayap darah mengepakkan sayapnya, melambat, dan meluncur di Istana Bawah Tanah yang luas. Seiring semakin dalam, Tan Yun menjadi semakin yakin bahwa di zaman kuno, naga dan naga ajaib menyerang habitat para dewa. Karena di jalan yang lebih dalam, jalan-jalan Bluestone retak dan hancur, Anda sering dapat melihat jejak kaki besar dan berantakan para dewa raksasa dan cakar besar. Istana yang tertutup tanah bahkan lebih rusak, batu-batu besar dan berlumuran darah dapat dilihat di mana-mana di jalan-jalan yang penuh dengan rumput liar dan obat mujarab. 50.000 tahun yang lalu, Patriark Huangfu Shengzong Huangfu Lingqiao, setelah mencari Istana Bawah Tanah, mendirikan gedung pencakar langit di Istana Bawah Tanah. Dengan restu formasi, Istana Bawah Tanah cukup terang,
seperti siang dan malam. Sudah lama tidak bisa dibedakan antara darah naga dan darah dewa. Ramuan tingkat pertama dari 100 tahun telah dipelihara dan dapat dilihat di mana-mana. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa tidak ada sedikit harta yang telah ada di masa lalu. Pengadilan Meteorit Canyon diadakan setiap 3 tahun. Masuk akal bahwa seharusnya tidak ada harta dengan usia yang lebih tinggi di Istana Dewa-Dewa. Tetapi di bawah makanan darah kering, harta surga dan bumi di Istana Bawah Tanah telah tumbuh selama 1 tahun, dan tahun telah mencapai ratusan tahun. Ini juga menyebabkan tanah yang dibawa para dewa, penuh keajaiban yang sulit diprediksi oleh akal sehat. Secara alami, mereka disukai oleh para murid pengadilan. Sementara mereka bersedia pergi ke sini untuk berburu harta karun, mereka juga dapat mengamati jejak kaki berharga yang ditinggalkan oleh para dewa, naga, dan naga ajaib. Seluruh istana bawah tanah dengan radius 150.000 li penuh dengan jejak waktu, penuh dengan keagungan kuno dan suci. Anjing Greyhound bersayap darah bolak-balik melewati istana bawah tanah yang tak berujung, dan mereka tampak sangat kecil dibandingkan dengan istana bobrok. Tan Yun berhenti di punggung singa dan dengan jelas melihat setiap istana kuno, yang diberi nomor oleh leluhur untuk mencegah murid percobaan tersesat di istana bawah tanah. Suatu hari kemudian, Tan Yun masih tidak menemukan sosok di istana bawah tanah. Karena istana bawah tanah terlalu luas, bahkan jika semua murid percobaan tersebar di istana bawah tanah, mereka mungkin tidak dapat bertemu. 1 orang dalam sehari. Di istana bawah tanah dewa yang ganas siang dan malam, setelah singa abu-abu bersayap darah terbang selama 8 jam lagi, Tan Yun, yang dengan ringan menutup matanya, melalui indera spiritualnya, menemukan sebuah bangunan sejauh 23 mil di timur. Teriakan kegembiraan di reruntuhan istana yang runtuh, kentang goreng, pergi dan beritahu kakak senior Wang bahwa ada 3 mata air jiwa binatang terbaik yang tumbuh di bawah batu besar ini. Pegas jiwa binatang buas terbaik. Masih 3. Wow, kakak hebat, tunggu, aku akan pergi. Tan Yun perlahan membuka matanya, dan melompat dari punggung singa. Untuk menghindari menarik perhatian musuh, setelah dia memasukkan singa abu-abu bersayap darah ke dalam kantong binatang buas, di istana, sekecil debu, bergegas menuju istana 23 mil jauhnya. Setelah beberapa saat, Tan Yun, seperti angin sepoi-sepoi, menyapu gerbang besar dan memasuki istana yang runtuh yang mencakup beberapa kilometer. Di reruntuhan, Tan Yun menemukan 18 murid laki-laki dan perempuan Dzogchen di alam kelahiran spiritual, dengan penuh semangat mengelilingi beberapa tumpukan batu yang panjang dan berantakan, mendiskusikan. Sulit dipercaya, sebenarnya ada 3 mata air jiwa binatang buas terbaik di bawah tumpukan batu ini. Iya, tapi batu besar yang menutupi pegas jiwa adalah 5 juta kati. Itu terlalu berat. Tidak mudah untuk mengeluarkan pegas jiwa dengan aman. Bab 77 Danau dalam kesulitan. Kakak senior Wang sudah mati. Bagaimana ini bisa? Kakak senior Wang adalah orang kuat ke-9 dalam daftar Qianlong. Bagaimana dia bisa mati? Tan Yun terlalu kuat, apa yang harus aku lakukan? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang harus kulakukan? Petik 2 petik 2. 19 murid laki-laki dan 11 murid perempuan melihat mayat Wang Futong, ekspresi mereka bingung, dan nafas kematian menyelimuti hati mereka. Berdebar, garis pertahanan psikologis murid laki-laki tiba-tiba runtuh, berlutut menghadap Tan Yun, dan memohon belas kasihan, Tan Yun, bukan karena kami sengaja menentang Anda, kami juga dipaksa oleh saudara Wang. Tidak, kekuatan cabul Wang Futong. Petik 2, Buk. 10 murid laki-laki dan 6 murid perempuan berlutut dan memohon belas kasihan, menangis dengan air mata, dan bergema dengan tidak jelas. Ya, Wang Futonglah yang memaksa kami untuk menentangmu. Kami sama sekali bukan lawannya, kami hanya bisa berjanji padanya. Saudara Tan, maafkan kami. Silahkan. Menghadapi permohonan belas kasihan, Tan Yun mendengus dan berkata, kamu sialan. Ketika Wang Futong tidak mati, kamu berteriak padanya untuk membunuhku. Dan sekarang setelah orang lain mati, kamu mengabaikan tanggung jawab sepenuhnya. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun menggunakan murid Dewa Hongmeng, dan murid darah aneh itu memindai kerumunan. Ledakan. 23 dari mereka saling memandang dengan Tan Yun, dan ada raungan di benak mereka, dan mereka tercengang seperti ayam kayu. Lari secara terpisah. 4 murid laki-laki dan 3 murid perempuan yang tersisa berteriak siapa mereka. Dalam sekejap, ketujuh dari mereka memiliki kaki berputar, dan mereka melompat ke dinding yang rusak yang tingginya ratusan meter.
Senyum kejam tergambar di sudut mulut Tan Yun, dan pada 23 murid yang tercengang, dia berkata dengan ringan, setelah kamu membunuh ketujuh dari mereka, kamu akan bunuh diri. Desir Sam. 23 orang segera, memegang pedang mereka seringan burung layang-layang, melompat ke dinding istana yang rusak. Tiba-tiba, lampu pedang yang saling bersilangan melesat ke arah tujuh. Apa? Jangan lakukan itu. Apakah kamu gila? Kita semua milik kita sendiri. Tidak. Saat ketujuh pria itu menyerang dan membunuh ke-23 pria itu, jeritan ketakutan dan ketidakpercayaan datang satu demi satu. Setelah beberapa saat, darah tumpah di dinding rusak istana yang dimutilasi, dan tujuh mayat mengerikan jatuh ke reruntuhan. Pompa engah-engah. 23 orang yang berhenti di tembok yang dimutilasi, dengan suara bulat mengambil pedang mereka dan menggorok leher mereka untuk bunuh diri. Mayat-mayat dengan darah yang mengalir dari leher mereka jatuh di atas batu-batu besar di reruntuhan satu demi satu. Beberapa dilempar sampai mati tanpa seluruh tubuh, beberapa hancur berkeping-keping. Siapapun yang berniat membunuhku akan dibunuh olehku, dan akan ada lebih dari rasa bersalah. Tan Yun mengabaikan mayat itu, melepas semua cincin dari mayat itu dan memasukkannya ke dalam cincinnya sendiri. Setelah itu, Tan Yun mengendarai singa abu-abu bersayap darah dan terbang menuju pintu masuk Fierce God Underground. Setiap kali Tan Yun membunuh, dia mengambil yang mati. Sampai sekarang, dia belum membuka cincin alam semesta musuh untuk memeriksa berapa banyak batu roh yang ada di cincin itu, dan berapa banyak bahan surgawi yang ada. Alasannya sederhana. Dalam pikiran Tan Yun, semua musuh harus selalu dibunuh. Pada saat itu, tidak akan terlambat untuk menghitung kekayaan alam semesta musuh. Pada saat yang sama, dia tidak tinggal di istana dewa jahat, mencari harta surga dan bumi seperti mata air jiwa. Menurutnya, ia tidak perlu membuang waktu untuk mencari kekayaan alam, hanya menunggu pekerjaan. Dia memutuskan untuk membiarkan lebih dari 2000 musuhnya mencari harta surga, materi dan bumi. Ketika musuh-musuh ini berkumpul di kota reruntuhan, ketika dia ingin memasuki menara ruang waktu Master untuk berkultivasi, dia akan membunuh semua musuh dalam satu gerakan, dan menghitung semua harta surga, materi, dan bumi di dalam tas. Sedangkan untuk area uji coba dengan radius 980.000 mil, Tan Yun tidak menyangka ada kebakaran. Formasi benih api dibagi menjadi dua jenis, satu adalah hal spiritual yang dibiarkan oleh langit dan bumi, dan yang lainnya hanya monster tingkat tinggi yang dapat membawa dan menurunkan diri mereka sendiri. Area percobaan akan dibuka setiap 3 tahun, memungkinkan para murid luar untuk menguji, bahkan jika ada semacam api, mereka akan dikumpulkan oleh para murid percobaan berturut-turut. Di area percobaan, monster paling kuat hanyalah monster dewasa tingkat kedua. Karena levelnya yang rendah, tidak mungkin menghasilkan api di dalam tubuh. Setelah anjing Greyhound bersayap darah membawa Tan Yun dan terbang keluar dari istana ilahi, Tan Yun mulai menerbangkan anjing Greyhound bersayap darah dalam garis lurus di atas dataran sepi dengan diameter 300.000 mil untuk mencapai hutan matahari terbenam lebih dari 500.000 mil jauhnya secepat mungkin. Indera arah binatang iblis secara inheren lebih kuat daripada manusia. Oleh karena itu, Tan Yun dapat berlatih dengan tenang di punggung singa abu-abu bersayap darah tanpa khawatir singa abu-abu bersayap darah terbang menjauh. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya saat berlatih. Indera spiritual yang tak terlihat itu seperti sebuah massa, sebuah bola besar dengan diameter 30 mil, menutupi dirinya, sehingga ketika monster terbang tingkat kedua datang, ia dapat terlihat lebih awal. Selain itu, Tan Yun memerintahkan Bloodwing Greyhound untuk mengingatkan diri sendiri jika ada manusia di bawahnya selama penerbangan. Singa abu-abu bersayap darah, seperti seberkas sinar merah, berjalan melintasi dataran dengan kecepatan 16.000 mil per hari. Waktu berlalu, dan 20 hari telah berlalu. Anjing Greyhound bersayap darah terbang di atas dataran tandus, lalu terbang di atas ngarai ribuan mil, dan datang ke langit di atas danau yang luas. Di atas danau biru dan dalam yang berkilauan, ada lapisan kabut tipis. Pada pandangan pertama, itu membuat orang merasa bahwa rambut mereka tegak, seolah-olah penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Tan Yun tahu bahwa ini adalah istana danau yang terlupakan. Di dasar danau yang radiusnya 100.000 mil, ada istana bawah laut yang sangat besar ini. Menurut catatan slip batu giok di peta, di zaman kuno, naga dan naga ajaib pernah menghuni istana. Bahkan jika Tan Yun tidak berdamai dengan Mu Menggu dan Sue Zian di hutan matahari terbenam,
dia pasti tidak akan memasuki istana danau yang terlupakan sekarang, mencari jejak naga emas dan naga iblis. Karena monster tingkat 2 mungkin bercokol di danau, dengan kekuatannya saat ini, jika ditemui, akan ada lebih banyak kekayaan. 7 hari kemudian, tirai itu memudar. Singa abu-abu bersayap darah telah menembus ke tengah danau. Tiba-tiba, Tan Yun yang sedang duduk bersila, tampak kaget, dan kaget di dalam hatinya. Kesadaran spiritual menemukan bahwa sepasang mata muncul di permukaan danau di bawah kekosongan 5.000 meter. Matanya sebesar tutup panci, seperti tatapan kematian. Di bawah danau yang berkilauan, bagian tubuh merah tua yang besar merayap dari waktu ke waktu. Luar biasa menakutkan. Dengan wawasan super, Greyhound bersayap darah jelas juga menemukan anomali di danau. Dihadapkan dengan tatapan murid raksasa, dia hanya bisa menggeram, sayapnya bersinar dengan kekuatan magis, dan kecepatan terbangnya meningkat tajam. Wow, ketika kecepatan anjing Greyhound bersayap darah menjadi lebih cepat, tiba-tiba, di gelombang besar danau, pemilik sepasang murid raksasa merah darah, berenang di permukaan danau, kecepatan meningkat. Setelah beberapa saat, wow, tiba-tiba, ombak biru membubung ke langit. Seekor ular sanca iblis setebal 3 kaki dan panjang 200 kaki, ditutupi dengan sisik merah darah, naik dari danau ke langit, seperti seberkas cahaya merah tebal, menuju roh bersayap darah yang tinggi di langit singa, datang lurus. Itu membuka mulut besar seperti rumah, memperlihatkan taringnya. Di tubuh piton besar, tiba-tiba diguncang badai, dan kecepatannya di kehampaan setidaknya 10 kali lipat dari singa abu-abu bersayap darah. Bab 78, Si Yan dalam masalah. Rumput, piton darah badai. Tan Yun meraung dengan keringat dingin, orang besar, itu adalah monster tahap pertumbuhan tingkat kedua. Dalam waktu singkat, di bawah berkah badai, kecepatannya sangat cepat. Anda bisa terbang secara vertikal ke ketinggian tinggi. Lebih baik, mengaum. Singa abu-abu bersayap darah mengepakkan sayapnya dengan putus asa, dan semakin banyak kekuatan iblis di tubuhnya, ia melompat ke udara. Mendesis. Piton darah badai, menelan 10 kaki huruf, kecepatan seperti pelangi, dan menembak ke atas. Ketika anjing Greyhound bersayap darah terbang 40 mil di atas langit, piton darah badai telah muncul ratusan meter di bawah anjing Greyhound. Mulut besar seperti rumah melebar 3 kali dan menelan anjing Greyhound bersayap darah di udara. Pria besar, maju cepat ke tas binatang roh. Tan Yun berkeringat deras, berteriak. Saat dia memasukkan singa abu-abu bersayap darah ke dalam tas binatang roh, dia menyemburkan kekuatan spiritual, dan dia melakukan langkah hebat. Desir Sam. Tubuh itu dalam kehampaan, berkedip ke atas dan ke bawah dan ke kiri dan ke kanan tanpa keteraturan. Karena kecepatannya terlalu cepat, seperti puluhan Tan Yun, hindari gigitan piton darah badai. Wow, Tan Yun terkejut dengan keringat dingin. Ketika dia menghindar, matanya gelap dan dia jelas merasakan sakit yang hebat di punggungnya. Itu adalah piton darah badai yang menelannya ke dalam mulutnya, dan taringnya yang tajam dan besar memotong jubah brokatnya, dan memotong luka tulang di punggungnya. Pada saat ini, napas besar datang dari tenggorokan ular sanca, dan Tan Yun tahu bahwa begitu dia tersedot ke perut ular sanca, dengan kekuatannya saat ini, dia akan segera meleleh. Mengaum. Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang buas, memutar tangannya, memegang pedang terbang senjata roh tingkat rendah, mengangkat cahaya pedang 20 kaki, dan menebas mulut besar yang akan menutup. Pada saat yang sama, tubuh Tan Yun secepat kilat, dan mengikuti Jian Mang pergi. Pompa. Dalam kehampaan, embusan darah dan cahaya pedang terang yang mendominasi keluar dari mulut piton darah badai. Saat berikutnya, Tan Yun yang malu melarikan diri. Mendesis. Piton darah badai membuat suara meringkik yang mengerikan. Itu menatap Tan Yun dengan rasa sakit dan keganasan yang luar biasa, berenang di kehampaan tubuhnya yang besar, dan terbang menuju Tan Yun. Tiba-tiba, badai yang berputar-putar di tubuh piton runtuh. Murid-muridnya menatap Tan Yun dengan enggan, dengan tubuh 200 meter, jatuh ke arah danau di bawah. Orang besar, Tan Yun, yang terluka parah, berteriak ke dalam kehampaan dan jatuh. Segera, singa abu-abu bersayap darah berlari keluar dari tas binatang di pinggangnya, melebarkan sayapnya untuk menangkap Tan Yun dengan cepat. Engah. Tan Yun mengeluarkan seteguk darah, wajahnya pucat dan berguling di punggung singa, dan luka berdaging sepanjang 1 kaki di punggungnya, darah yang menggelegak, terlihat jelas, memperlihatkan tulang belakang yang padat. Setelah beberapa napas,
wajah, leher, dan tubuh Tan Yun menjadi hitam pekat. Jelas bahwa taring piton darah badai sangat beracun. Setelah beberapa saat, racun seperti awan di tubuh Tan Yun mulai memudar dan menghilang. Setelah setengah jam, Tan Yun kembali ke wajahnya yang pucat seperti kertas. Daging yang ditempa oleh cairan suci Hongmeng memiliki efek magis yang tidak menyerang. Sekarang Tan Yun hanyalah puncak tingkat pertama dari tubuh Tuan Hongmeng, dan ketika tubuh fisiknya menjadi lebih kuat di masa depan, dia akan benar-benar mencapainya, racun surga, dan dia tidak bisa membantunya. Wah! Tan Yun menyilangkan lututnya di punggung singa dan mulai berlatih sambil memulihkan diri dari luka-lukanya. Singa abu-abu bersayap darah yang ketakutan terbang tinggi di langit dengan waspada, melambat. Waktu berlalu, 7 hari kemudian. Bloodwing Greyhound membutuhkan waktu 14 hari sebelum dan sesudah, terbang di atas danau dengan radius 100.000 mil. Saat terbang keluar dari tepi danau, itu tidak bisa membantu tetapi membuat raungan panjang. Selama periode waktu ini, sarafnya tegang, dan sering bertemu binatang terbang dari bencana tingkat pertama di langit, menakutkan itu. Tan Yun telah pulih dari cedera di punggungnya 5 hari yang lalu. Pada saat ini, setelah mengenakan jubah brokat baru, dia berdiri di atas kepala singa dengan tangan tergenggam di tangannya, dan melihat hamparan luas padang pasir yang sepi, hutan kuno ratusan mil jauhnya, matanya menunjukkan pemikiran yang mendalam. Hutan kuno yang tandus adalah hutan matahari terbenam. Pohon-pohon hutan sangat besar, seperti gunung ribuan meter, berdiri tegak dan tinggi di antara langit dan bumi. Cabang-cabang lebat dan dedaunan menutupi langit, tidak dapat melihat matahari yang panas. Oleh karena itu, oleh Patriark Huang Fu Shengzong, dinamai hutan matahari terbenam. Sejak Tan Yun dipromosikan menjadi Dzogchen di lembah pada tanggal 13, dia telah mengusir singa abu-abu bersayap darah, dan butuh 48 hari untuk mencapai hutan matahari terbenam. Dalam 48 hari, setelah latihannya yang terputus-putus, ia belum menyentuh penghalang alam jiwa janin. Saat anjing Greyhound bersayap darah dengan cepat mendekati pintu masuk hutan matahari terbenam, Tan Yun merasakan pantai hutan yang kokoh dan keajaiban. Alam. Setelah terbang ratusan mil, singa abu-abu bersayap darah menutup sayapnya dan terus melompat keluar dari hutan. Tan Yun. Begitu Tan Yun turun dari punggung singa, suara perempuan yang familiar dan indah terdengar dari belakang telinganya. Tiba-tiba melihat ke belakang, dia menemukan Mu Mengya dalam gaun merah, berdiri tinggi dan langsing di bawah batu 100 meter jauhnya, menatap dirinya dengan penuh kasih sayang, dan kemudian berlari ke arahnya. Meng. Tan Yun menyapu rumput dan memeluk Mu Meng dengan erat, memegang pinggang Mu Mengying dengan kedua tangan dan dengan senang hati mengangkatnya. Setelah perpisahan kecil, mereka berdua terikat satu sama lain, dan perasaan mereka tumbuh lebih dalam. Setelah Tan Yun meletakkan Mu Meng menekan bibirnya yang merah terang, berjinjit, dan mencium pipi Tan Yun seperti percikan air. Aku sangat merindukanmu. Saya juga. Tan Yun memegang pipi Mu Mengya dengan kedua tangannya, dan setelah ciuman panjang, Mu Mengya tampak khawatir. Tan Yun, apa yang harus aku lakukan? Ziyan belum datang. Jangan khawatir, tunggu dan lihat. Tan Yun menghibur, area uji coba sekitar 980.000 mil. Jika Ziyan secara acak diteleportasi ke tempat terpencil, itu normal jika dia belum tiba sekarang. Aku mengerti semua ini, tapi jantungku berdebar kencang. Aku takut dia akan bertemu Ling Hu Changkong, Mu Rongkun dan yang lainnya. Mu Meng mengerutkan kening. Jangan pikirkan itu, Ziyanji memiliki visinya sendiri, dia akan baik-baik saja. Kata Tan Yun sambil memeluk Mu Mengki. Ya, Mu Meng sedikit mengerang, dan berkata dengan lembut, kapan kamu dipromosikan menjadi Dzogchen? 37 hari yang lalu. Tan Yun berkata sambil tersenyum, berapa lama kamu bisa dipromosikan ke Fatal Soul Realm? Aku beruntung di awal dan langsung diteleportasi ke Sunset Forest. Kemudian, setelah aku membunuh monster tier 1 yang melewati Tribulation Period, aku tinggal di sini sampai sekarang. Mu Mengki melihat ke depan dan berkata, tidak ada kecelakaan, paling banyak 1 bulan, kamu bisa memasuki tahap pertama dari ranah jiwa janin. Setelah Tan Yun memuji bakat Mu Meng, dia menunjuk ke jarak 5 kaki dalam radius tidak jauh di bawah batu besar itu, dan berkata, kalau begitu kita akan mundur bersama dan menunggu Ziyan datang. Ketika Mu Meng hendak menjawab, tiba-tiba, satu demi satu teriakan melayang dari jauh. Mu Meng, dan Tan Yun, dimanapun kamu bersembunyi, kamu tidak bisa lepas dari telapak kakak Murong.
Dengar baik-baik, Sue Ziyan ditangkap oleh orang-orang senior Brother Murong. Hahaha, apa yang kamu dengar, muncul dengan cepat, kalau tidak, dia akan mati. Bab 79 Kebocoran Sisi yang Mendominasi. Tan Yun, apa yang harus aku lakukan? Ziyan dalam bahaya. Wajahmu mengyap pucat dan cemas. Tidak, aku akan menyelamatkannya. Meng Cha, jangan khawatir dulu. Ziyan bukan hanya adikmu yang baik, tapi juga temanku. Aku pasti akan menyelamatkannya. Tan Yun berkata dengan tegas, pergi, mari kita tangkap orang-orang yang datang sebelum Anda. Tan Yun mengambil ocehan Mu Meng dan menyapu bagian belakang singa abu-abu bersayap darah. Singa abu-abu bersayap darah terbang mengikuti sumber suara. Pada saat ini, 20 mil jauhnya dari barat, perahu roh sepanjang 30 kaki tergantung di langit di atas hutan matahari terbenam. Di atas perahu roh, 10 murid laki-laki Dzogchen di tingkat spiritual berhenti. Salah satu murid, menghadap Zheng Yue dengan marah, berkata dengan suara serak, Kakak Zheng, kami mencari Tan Yun dan Mu Mengbo tanpa tujuan, dan suara kami menjadi serak, dan kami tidak menemukannya. 8 orang lainnya setuju dan mengutuk, ya, kakak senior Zheng, anjing dan pria ini tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Kami telah mencarinya selama sebulan, dan kami bahkan belum menemukan Mao Ying. Hehehehe, jika kamu ingin aku mengatakannya, Tan Yun mungkin menelanjangi Mu Meng, bertarung di alam liar. Tes Gading, Mu Meng Chi, wanita ini, jika itu membuatku keren sekali, aku akan layak bahkan mati. Bah, kamu mau eksklusif. Yang cantik kamu mau keren, itu juga keren buat kita, hahaha. Tawa cabul dari 9 orang menyebar jauh. Oke, kecilkan suaramu. Ini adalah hutan matahari terbenam. Jika monster tingkat kedua khawatir, kita akan mati. Zheng Yue berkata, menjilat bibirnya yang kering dan menelan ludahnya, aku memberitahumu sesuatu yang bagus. Kalian sangat bersemangat setelah mendengar berita itu. Kakak Murong, setelah menangkap Sue Ziyan sebulan yang lalu, kami memerintahkan 500 orang untuk menemukan Tan Yun dan Mu Menggu secara terpisah. Kakak senior Murong berkata, siapapun yang menemukan Mu Meng lebih dulu dan membawanya kembali. Ketika kakak senior Murong puas, biarkan bawahan yang membawanya kembali merasa baik. Ketika 9 orang mendengar kata-kata itu, penampilan Mu Meng Cha muncul di benak mereka, air liur mereka keluar dari bibir mereka, dan penampilan mereka sangat menyedihkan, hahaha, hebat, hebat. Tawa ke-9 orang itu tiba-tiba disela oleh raungan yang dipenuhi amarah yang tak berkesudahan. Oh, kamu lumpuh. Lao Su membuatkanmu 10 macam hal, tidak baik untuk mati. 10 orang terkejut dan mengikuti gengsi, hanya untuk melihat Tan Yun, Mu Meng Cha, singa abu-abu dengan niat membunuh, dan berlari kencang ke sini. Zheng, Zheng, kakak laki-laki, ini Tan Yun dan Mu Meng. Ayo lari. Salah satu murid gemetar ketakutan. Lihat beruangmu. Zheng Yue dengan dingin mendengus, kami di sini untuk menemukan mereka. Pelarian apa? Sue Ziyan ada di tangan kami, apa yang kami takutkan? Setelah Zheng Yue berbicara, dia menatap Tan Yun dan Mu Meng tanpa rasa takut, dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua tidak boleh bertindak gegabah. Siapa di antara kalian yang berani melukai rambut kami, Sue Ziyan akan mati dengan menyedihkan. Setelah beberapa saat, anjing Greyhound bersayap darah melayang di depan perahu roh, dan Mu Menggu buru-buru meraih Tan Yun, dan berkata dengan malu, Tan Yun, jangan bersama sekelompok anjing gila, pengetahuan umum, Ziyan masih di tangan mereka. Tan Yun melirik 10 orang yang percaya diri dan tak kenal takut, dan saat kata, baik, keluar dari mulutnya, sepasang murid bintang yang dalam bersinar dengan lampu merah misterius, dan 10 orang berdiri dengan linglung. Wow, Tan Yun menembak 20 kaki di udara. Setelah melompat ke perahu roh, lengannya tiba-tiba terbuka, 10 kekuatan spiritual menembak ke 10 orang dari tangan dan 10 jari mereka, dan 10 orang tidak bisa bergerak. Segera, Tan Yun mengangkat murid Hong Meng. Tan Yun, apa yang ingin kamu lakukan? Zheng Yue memandang Tan Yun seperti lonceng perunggu, saya peringatkan Anda, token identitas kami semua dengan kakak senior Murong. Jika kami mati, token identitas akan meledak. Pada saat itu, Sue Ziyan akan mati. Tan Yun menutup telinga, dan mengamati 10 orang dengan mata haus darah. Naga itu memiliki sisik terbalik dan akan mati jika disentuh. Jika Tan Yun adalah seekor naga, Mu Mengki tidak diragukan lagi adalah nilinnya. Sekelompok omong kosong. Wajah Tan Yun suram dan mengerikan.
Saat berbicara, dia memegang telinga kanan Zheng Yue dengan tangan kanannya, tusuk. Darah memercik, merobek telinga kanan. Apa? Dalam teriakan Zheng Yue seperti babi, Tan Yun merobek telinga kirinya lagi. Ledakan. Tan Yun secara acak meninju mulut Zheng Yue, dan segera, mulutnya penuh gigi dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Setelah Zheng Yue jatuh di atas, perahu roh tidak bisa bergerak, matanya ngeri menemukan kaki kanan Tan Yun melayang di atas selangkangannya. Jangan. Tan Yun, kumohon, ah. Tan Yun menginjak tubuh Zheng Yue. Berbalik di antara tangannya, dia memasukkan pedang terbang ke mulut Zheng Yue dan menghancurkan lidahnya. Wow, Zheng Yue pingsan kesakitan. 9 orang lainnya menyaksikan metode balas dendam Tan Yun pada Zheng Yue. Mereka tidak bisa bergerak, jadi takut mereka kencing di celana, dan berteriak sambil menangis. Saudara Tan, kepala kami panas sebentar sebelum kami berbicara omong kosong. Tolong jangan ingat penjahatnya, ayo pergi. Kakek Tan, kakekku, maafkan kami. Wow, maafkan kami tidak akan pernah berani berbicara buruk tentang kakak seniormu. Petik 2. Mu Meng, yang berdiri di belakang singa, berkata, meskipun dia marah dengan kata-kata kotor beberapa orang barusan, dia baik hati dan berkata, Tan Yun, lupakan saja, benar untuk menjadi binatang buas ini, berbicara omong kosong. Terima kasih, kakak seniormu punya banyak. Saudarimu, kami tidak sebagus binatang buas, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Petik 2. Kesembilan orang yang tidak bisa bergerak itu bersyukur. Meng tidak ingin peduli padamu, tapi bukan berarti aku tidak peduli. Tan Yun mendengus dingin, melihat kembali ke Mu Meng, dan berkata dengan keras, gadis, kamu adalah orang Tan Yunku, bahkan jika itu adalah Raja Surga, aku berani menggerakkanmu. Aku tidak akan pernah melepaskan pikiran jahat yang seharusnya jangan di sana. Mendengar ini, wajahmu Mengki dipenuhi dengan kebahagiaan dan emosi. Tan Yun, aku hanya khawatir kamu akan membunuh terlalu banyak, yang akan mempengaruhi latihan spiritualmu dan menciptakan iblis. Jangan khawatir, Daojiku, aku yang akan menembak. Bahkan jika langit tidak dapat mempengaruhinya, apalagi iblis itu, bahkan jika ada iblis itu, aku masih akan musnah. Tan Yun mendominasi dan berpindah-pindah di antara 9. Ah, telingaku, kakek Tan, selamatkan hidupmu. 9 orang menangis dan memanggil ibu mereka, kedua telinganya dicabut oleh Tan Yun. Bum-bum, bayangan kaki Tan Yun bergoyang, menendang dan meledak di belakang ke-9 orang itu. Dia berkata dengan suara serius, mulai sekarang, tanpa perintah saya, siapa yang berani berteriak, saya berjanji Anda akan mati daripada hidup. Ke-9 orang menderita rasa sakit yang tak tertahankan, wajah mereka pucat dan jatuh di lingzu, dan mereka tidak berani mengeluarkan suara. Ketakutan memenuhi hati 9 orang, dan hati Tan Yun kejam, sehingga mereka tidak ragu bahwa jika mereka membuat suara sekecil apapun, mereka akan berakhir dengan menyedihkan. Tenang, Ziyan ada di tangan Murongkun, dan token identitasmu ada di tempat Murongkun. Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Tan Yun melirik 9 orang dengan dingin, dan segera menggunakan murid Hong Meng-nya untuk mengendalikan 9 orang hidup. Katakan, di mana Sue Ziyan? Kedua, Murongkun dan bawahannya, adakah yang bisa dipromosikan ke alam jiwa janin? Ketiga, berapa banyak orang di sana sekarang dengan Murongkun? Bab 80 Sarang Harimau Longtan. Ke-9 orang itu tampak membosankan dan berbicara dengan jujur. Sue Ziyan, itu 100.000 mil jauhnya di timur, hutan dan pegunungan layu. Murongkun masih kesempurnaan agung dalam rahim spiritual. Dia awalnya memiliki 723 bawahan di sekitarnya. Setelah dia menangkap Sue Ziyan sebulan yang lalu, dia mengirim 500 orang untuk mencarimu secara terpisah. Sekarang ada 223 bawahan di sampingnya. Mendengar ini, Tan Yun melihat kembali ke Mu Mengki dan berkata dengan mata tegas, Meng ya, aku akan menyelamatkan Ziyan, kamu kembali ke tempat kamu tadi, dan setelah aku menyelamatkan Ziyan, kamu akan kembali untuk berdamai denganmu. Tidak, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian, aku tidak khawatir. Mu Mengling menggelengkan kepalanya, matanya khawatir, aku akan menemanimu. Wow, Tan Yun menyapu perahu roh dan melompat ke punggung singa, memegang bahu harum Mu Meng di kedua tangan, tersenyum sedikit, dan menasihati, gadis bodoh,
jangan khawatir, sekarang saya telah memasuki rahim spiritual untuk mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Tidak ada seorang pun sekarang. Lawan saya, Anda dapat mundur dengan tenang dan menunggu saya kembali. Pada saat itu, Anda telah memasuki ranah jiwa janin. Ketika saya berlari ke ranah jiwa janin, Anda masih perlu melindungi saya. Mu Mengki masih sedikit gugup, Tan Yun, tetapi sekarang persidangan telah dimulai selama 48 hari. Kamu perlu 7 hari dalam perjalanan kali ini bertambah hingga 2 bulan, 5 hari saja. Jika Murongkun dia bawahannya memilih untuk berlari ke ranah jiwa janin di awal percobaan. Sangat mungkin ketika Anda menemukan Xian, mereka telah memasuki ranah jiwa janin. Pada saat itu, apa yang bisa kamu lakukan? Bagaimana Tan Yun bisa tahu apa yang Mu Meng katakan? Tapi hidup atau mati Sue Zian tidak pasti dan harus diselamatkan. Untuk mencegah Mu Meng khawatir, Tan Yun juga mencegah Mu Meng mengambil risiko bersamanya. Dia berpura-pura santai dan sombong, gadis bodoh, biasanya, rahim spiritual adalah biksu sempurna yang hebat, memadatkan jiwa janin pertama. Ini akan memakan waktu 3 bulan. Bahkan jika Murongkun seorang jenius, itu akan memakan waktu setidaknya 2 bulan. Bahkan jika dia bisa maju ke Fatal Soul Realm dalam 2 bulan, aku masih punya 5 hari untuk menyelamatkan Xian. 5 hari, waktu yang cukup, sangat mudah. Mu Meng mendengarkan suara pahatan Tan Yunyan dan mengedipkan matanya yang berair. Kamu tidak boleh berbohong padaku, jika tidak, aku akan mengabaikanmu lagi. Yah, jangan berbohong padamu, aku pasti akan membawa Xian kembali dengan selamat. Tan Yun tersenyum, saya merampok bahtera roh mereka dan pergi ke aliran gunung kayu mati. Biarkan pria besar itu menemani Anda, jika ada sesuatu yang tidak terduga, saya dapat mengusir Anda. Tidak, biarkan pria besar itu menemanimu, aku akan menjaga diriku sendiri. Mu Meng selesai berbicara, menatap Tan Yun tetapi membalas, segera berkata, itulah keputusannya, jika tidak, aku akan gelisah. Yah, jaga dirimu baik-baik dan tunggu aku kembali, kata Tan Yun. Oke, Mu Mengsi tersenyum, dan setelah meringkuk di pelukan Tan Yun untuk sementara waktu, dia bersikeras untuk berjalan kembali sendirian. Oleh karena itu, Tan Yun mengusir singa abu-abu bersayap darah dan terbang ke tanah, dan Mu Mengki berbalik dan pergi. Selanjutnya, singa abu-abu bersayap darah membawa Tan Yun dan terbang ke kehampaan. Setelah Tan Yun menyapu perahu roh, dia memasukkannya ke dalam tas binatang roh. Setelah Tan Yun mengangkat kendali mata ilahi Hongmeng kepada 9 orang, dia berkata dengan dingin, bawa aku ke aliran gunung kayu kering. Ketika saya melihat Murongkun, saya akan mengatakan bahwa saya hanya bertemu saya, tidak menemukan mimpi, mengerti? Mengerti? Mengerti. Ketika 9 orang yang tidak dapat bergerak sibuk merespons, Tan Yun menjentikkan jarinya, dan 9 kekuatan spiritual ditembakkan ke 9 orang, dan 9 orang itu memulihkan kebebasan mereka. Tan Yun membungkuk di atas Zheng Yue, yang pingsan, dan setelah melepaskan cincin Qiankun, dia meninggalkan Zheng Yue dari perahu roh. Aum, klik. Sebelum Zheng Yue jatuh ke tanah, disertai dengan raungan rendah binatang buas, macan tutul berekor 2 muncul di hutan matahari terbenam, membanting Zheng Yue di mulutnya, dan giginya yang tajam mematahkan tulang belakang Zheng Yue, menelan mayat ke dalam perut. Ke-9 orang di perahu roh gemetar ketakutan dan tidak berani menatap langsung ke arah Tan Yun. Jika Murongkun bertanya tentang penyebab kematiannya, apakah kamu tahu bagaimana menjawabnya? Tan Yun berkata dengan ringan. Kami akan mengatakan bahwa kakak senior Zheng diserang dan dibunuh oleh monster. 9 orang berkata serempak. Oke, sangat bagus. Tan Yun melirik cincin di antara 9 jari orang itu. Apakah Lao Su perlu melakukannya sendiri? Jangan berani, kakak Tan menenangkan amarahnya. 9 orang buru-buru melepas cincin Qiankun dan menyerahkannya kepada Tan Yun dengan hormat. Setelah Tan Yun menerimanya, dia berkata dengan dingin, ketika Anda mendekati aliran gunung kayu mati, ingatlah untuk menelepon saya, dan jangan bicara selama waktu itu. Oke. Menahan rasa sakit karena kehilangan kedua telinga dan tubuh bagian bawah, 9 orang itu mengangguk dan membungkuk, dan mengendarai perahu roh menuju langit timur. Teknik kondensasi Hong Mengki. Tan Yun duduk bersila dengan tangan di dada, melahap energi spiritual surga dan bumi dengan liar. Berpacu dengan waktu untuk berkultivasi. Dia sombong bahwa dia tak terkalahkan di antara para beku di alam yang sama,
tetapi menghadapi seorang beku dengan alam jiwa janin pertama, dia akan mati selamanya. Dia juga tahu bahwa pil jiwa janin tidak dijual di kota Waimenfang, dan murid lain sama sekali tidak bisa mendapatkan pil ini. Tetapi leluhur besar Ling Hu Changkong adalah tetua utama dari garis jiwa suci Sekte Dalam, dan kakek Murong Kun adalah tetua kedua dari garis jiwa binatang Sekte Dalam. Sangat mungkin bahwa Ling Hu Changkong dan Murong Kun akan mendapatkan pil jiwa janin dari orang tua mereka. Jika dua orang mendapatkan Fatal Soul Pill, ditambah bakat mereka, memang mungkin untuk memadatkan jiwa janin dalam waktu 2 bulan dan maju ke tahap pertama Fatal Soul Realm. Pil jiwa janin mahal, dan pada saat yang sama itu adalah ramuan yang sangat disukai oleh murid-murid dalam. Ini disebut 3 kepercayaan utama biksu alam jiwa janin dengan pil pengumpul dan mata air jiwa. Mengambil pil pengumpul roh dapat meningkatkan kecepatan menyemburkan energi spiritual langit dan bumi, memungkinkan diri sendiri untuk dengan cepat memulihkan kekuatan spiritual yang hilang di kolam spiritual. Memperbaiki pegas jiwa yang cocok dengan jiwa janin Anda sendiri dapat meningkatkan kecepatan kultivasi. Jika tidak ada pegas jiwa, gunakan pil lain sebagai gantinya. Peran Fatal Soul Pill adalah untuk meningkatkan kecepatan kondensasi Fatal Soul. Karena itu, Tan Yun khawatir Murong Kun mendapatkan Fatal Soul Pill dari kakeknya. Bahkan jika itu adalah sarang harimau Longtan, aku harus menyelamatkan Xian. Hati Tan Yun sekuat besi. Saat berkultivasi, dia diam-diam melepaskan indera spiritualnya, mengawasi setiap gerakan 9 orang. 3 hari kemudian, di tengah ngarai yang dalamnya ribuan mil, ada hutan kuno beberapa kilometer di sekitarnya. Sekarang daun-daun yang mati berjatuhan dan menjadi layu, dan tidak ada rumput di hutan. Seluruh hutan dipenuhi dengan nafas kematian dan keheningan, dan gelombang panas yang mengepul yang terjadi dari tanah. Seolah-olah ada gunung berapi di dasar hutan kayu mati ini. Ngarai dan gunung lainnya seperti musim semi sepanjang tahun, dengan 100 bunga bermekaran, berlomba-lomba mencari keindahan, dan gunung serta pepohonan rimbun. Aliran gunung mengangkangi hutan kayu mati. Ketika sungai melewati hutan kayu mati, panasnya mengepul dan tiba-tiba mendidih, dan ikan-ikan di air lewat, menakutkan sampai mati. Pada saat ini, Sue Ziyan, mengenakan rok ungu, terbaring lemah di sebelah aliran gunung di hutan kayu mati. Panas terik dari tanah membuatnya berkeringat, lemah dan pucat. Di semak-semak bunga dan rumput di luar hutan, lebih dari 200 murid Dzogchen dan Dzogchen duduk bersila, menghirup aura surga dan bumi dengan santai. Sue Xiaoniu, selama kamu berjanji untuk menyegarkanku sekali, aku akan menyeretmu keluar. Bagaimana? Seorang murid laki-laki dengan alis dan mata tupai memandang Sue Ziyan dan berkata sambil tersenyum. Jika tidak, kau cantik, tunggu sampai energi spiritualmu habis, cepat atau lambat akan dimasak. Itu menyebabkan para murid laki-laki tertawa terbahak-bahak. Oh, saudara muda Zhou Tong, saya sangat menyedihkan. Hahaha, bah tak tahu malu. Bunuh aku jika kamu bisa, wanita tuaku tidak akan pernah cemberut. Sue Ziyan memelototi murid laki-laki, dia sudah melupakan hidup dan matinya. Yang paling dia khawatirkan adalah Tan Yun dan Mu Mengqi akan datang untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dan dalam bahaya.